Jadi kita prihatin karena pengadaan itu masih ranking 2 gitu Pak dari data KPK. Padahal kalau menurut saya ranking 1. Ranking 1 itu suap untuk mendapatkan proyek. Sebenarnya pengadaan juga tuh. Kemarin sehari yang lalu OTT Pekanbaru gitu ya. Saya heran loh. OTT apa? GU Pak. Pengadaan ATK gitu. Nah, kecil-kecil tapi ternyata 6 miliar gitu. Kita juga apa saya kaget kemarin waktu diskusi dengan DKI Pak. Anggaran makan minum itu setahun mungkin lebih dari 26 miliar. Makan minum yang kayak segini nih. Ternyata eh, apa besar-besar tuh. Orang kan pada nyasar ke proyek konstruksi gitu ya Pak. Ternyata yang gitu gede-gede nggak kelewat itu. Jadi ini saya saya mendukung Pak ini darurat korupsi PBJ Pak. Jadi nggak berubah-berubah gitu ya. Saya turun gunung Pak. Dulu udah nggak boleh jadi saksi ahli, sekarang jadi saksi ahli lagi. Karena saksi ahli saya pada kabur Pak. Belok ke sebelah. Karena honornya dikecilin sama Menteri Keuangan Pak. Honor ahli dipotong sama Menteri Keuangan sehingga teman-teman pindah ke pengacara Pak. Karena pengacara honornya 100 juta Pak gitu sekali sidang. Di Kementerian Keuangan 1,4 per kasus. Potong PPh 15%. Saya mau marah nggak bisa. Akhirnya masih saya hargai Pak Amin. Kalau tetap jadi saksi ahli nggak apa-apa. Tapi berubah menjadi ahli bersaksi Pak. Pendapatnya sesuai pendapatan. Yang merasa tersindir nggak apa-apa. Memang lu begitu gitu kan. Jadi gitu ya. Eh, ya kita berupaya kemarin dari kasus-kasus yang saya tangani, kita udah mengingatkan 2021 tuh ada SE, Pak. Eh, Larangan menambah persyaratan yang menyebabkan diskriminatif. 2 kali SE, Pak. Tapi dilawan sama kepala daerah. Kemudian mulai awal tahun kemarin, saya sudah aktif mengeluarkan SP kepada kepala daerah dan kepada menteri, Pak. Kalau gubernur, bupati, kalau gubernur sama menteri yang tanda tangan saya. Kalau bupati wali kota yang tanda tangan direktur saya. Ngeyel, Pak. Akhirnya di OTT satu-satu nih. Saya sekarang aktif, Pak. Jadi kalau dulu kita diamkan, sekarang aktif. Kalsel itu sudah saya SP. Bengkulu sudah saya SP, Pak. Tapi ternyata dilawan. Nah, ini saya minta dukungan teman-teman nih. Semua stakeholder, termasuk ICW ini. Anu, apa? Tolong SE ini kan ada yang lawan begini Pak. SE bukan peraturan perundang-undangan. Nggak usah ditaati. SE tidak berlaku surut. Gitu katanya. SE tidak boleh mengatur di atas Pepres. Saya ini orang bodoh nih Pak. Saya kan orang hukum. Saya nerbitin SE itu juga saya paham itu asas itu tuh bawah nggak boleh bertentangan dengan di atas gitu. SE itu memang bukan peraturan perundang-undangan. Isi SE itu mengingatkan bahwa ini di Perpres itu ada pasal ini. Jadi saya tidak bikin aturan baru. Sayangnya itu yang apa Pak? Yang bikin pendapat itu jaksa Pak, gitu. Legal opinion coba katanya. Gue sebel banget.
Pak Gus Hendri ning Jajak gua maki-maki tuh orang. Bukan jam di provinsi, Pak. Eh, saya marah besar. Dibaca dong isi essay itu apakah ada aturan baru. Saya nggak ngatur baru, saya cuma mengingatkan bahwa di ketentuan Perpres di Perlem itu ada larangan menambah persyaratan. Saya kasih contoh-contohnya, Pak. Yang dilarang tuh ini. Sampai lapor presiden, Pak. Kita dipanggil, Pak ini dipanggil presiden. Ya kita kali, Pak, ini untuk pencegahan. Karena ini masukan dari teman-teman APH, dari KPK juga. Nah, KPK bilang kalau sudah di SP 2 kali ngeyel, ya udah saya tangkap gitu kan. Padahal kita maunya nggak mau nangkep orang karena penjara udah nggak muat, Pak. Gua pusing, wah, anu penjara itu, Pak. Kemarin gua apa tuh mau batal minum, Pak. Gua bingung gua. Gua teliti kan, Pak, ada pengaduan memang salah, Pak, gitu loh. Tapi akhirnya gua nggak mau batalin karena demo, Pak. Tapi saya kasih ke depan jangan begitu ya, gitu ya. Jadi, aduh apa dari sisi apa tuh APS-nya tuh nggak logis, Pak. 18.000 3 kali makan potong PPN. Speknya nasi, lauk, sayur, buah. Kita itu kan nggak mungkin. Anu pengadaan di Salemba sama di apa penjara mana tuh? Cipinang. Sopo sing iso 18.000 3 kali makan speknya komplit. Nanya ke saya, Pak itu swaklola atau tender, Pak? Mie ayam nggak dapat 10.000 tahu loh. Tapi ternyata bisa. Ternyata bisa. Waktu rakor gue diundang Pak Umam, Pak. Ada yang protes itu kurang pinter, katanya gitu. Jadi kita tuh prihatin yang seperti kadang orang korupsi itu karena bukan karena niat jahat, Pak, karena memang jadi saya bilang perbaiki itu standar harganya. Bilang ke Kementerian Keuangan disurvei harga makan minum tuh berapa sih? Gitu. Gitu. Kemudian kemarin kita mengeluarkan SE nomor 5, Pak. Pencegahan korupsi pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan. Minggu ini akan keluar pencegahan korupsi pada tahap pemilihan dan pelaksanaan kontrak. Mudah-mudahan minggu ini. Nah, ini saya akan apa? SE ini kembali lagi tidak ada pengaturan baru. Saya cuma penegasan. Kenapa saya bilang pada tahap perencanaan? Karena korupsi itu dimulai dari penganggaran. Saya bilang ke KPK, lo kalau nangkep koruptor tuh jangan proses pemilihan saja gitu loh. Lo lihat dari perencanaan gitu. ICW gua ajarin tuh, neliti tuh dari perencanaan, jangan proses pemilihan gitu. Nanti yang kena ya paling PPK, Poja, PPK, Poja gitu. Itu kan prajurit gitu. Otaknya nggak ketemu gitu loh. Saya jengkel tuh kalau sidang, lah lu prajurit tersangkanya gitu. Otaknya nggak ketemu karena yang dimasalahin ini HPS-nya nggak salah, Pak. Lu, payah lu penyidik lu gitu. HPS tuh namanya perkiraan kan salah boleh kan? Lu mau HPS tuh perkiraan. Lu diuplek-uplek gitu, Pak. Jadi supaya nggak ketahuan yang di sana gitu katanya. Jadi saya pengen di ketentuan dari undang-undang perencanaan, dari aturan Kementerian Keuangan, di Perpres kita tegaskan bahwa pengadaan itu harus ada analisis kebutuhan. Jadi kalau kita neliti kasus tuh, Pak, atau para advisor nih, kan di sini pada banyak advisor tuh. Kalau Anda diminta mendampingi proses pengadaan dimanapun gitu ya, jangan bahas langsung proses pemilihan. Tanya tuh, ada nggak analisis kebutuhannya?
Ada kaitannya dengan Renstra enggak? Pengadaan ini untuk mendukung Renstra masing-masing enggak? Kalau enggak ada, rapat selesai, balikin ke negara uang itu. Gitu loh. Tegas. Advisor nurut, Pak. Advisor saya itu. Akhirnya saya kan punya 3 direktur, Pak. Advisor didampingi advisor LKPP, ujungnya ke D43. Kena apa ya Pak, manggil saksi ahli saya gitu. Terus si siapa tuh pemilik proyeknya tuh protes. Didampingi LKPP apa? Gitu. Dan advisornya gua gantung Pak. Lu harus tanggung jawab lu. Gitu loh. Jadi jelas tuh harus ada analisis kebutuhan, harus mendukung Renstra. Kalau nggak ada kaitannya dengan Renstra, itu anggaran harus dikembalikan ke negara. Gitu loh. Jangan ngikuti maunya user gitu loh. Saya bingung terakhir ini saya kemarin gelar kasus pengadaan X-ray Pak di Kementerian Pertanian. Tugasnya apa Kementerian Pertanian beli X-ray gitu loh. Ditaruh di pelabuhan sama di bandara. Itu kan jelas tuh. Bukan tupoksinya Kementerian Pertanian Pak. Beli X-ray, X-ray mobile, X-ray fix, X-ray kontainer. Ya udah jelas tuh, KPK masukin aja tuh Pak. Itu pengembangan kasus SJL Pak. Dan kasih tahu, saya kalau jadi pendamping Pak, kalau nggak sesuai tupoksi, nggak ada analisis kebutuhan, tadi Pak Anu bilang kan, kenapa hanya 5? Gitu. Padahal butuhnya 10. Gitu. Tapi kebalikannya gini, butuhnya 5 dibikin 10 Pak. Butuhnya 5 dibikin 100. Gitu. Atau sebenarnya nggak butuh, dibutuh-butuhkan. Gitu. Itu harusnya tolak sebagai advisor, uangnya balikin ke negara. Gitu. Tidak boleh diadain. Kalau dia nggak nurut, lapor saya, Anda harus mengundurkan diri. Gitu. Kalau dia jalan terus, lapor ke KPK. Gitu. Nah ini geleng-geleng saya Pak. Pengadaan yang kedua kan harus jelas lokasinya di mana, anunya di mana. Kalau proyek konstruksi ada studi tanahnya, ada amdalnya. Kasus BTS itu Pak, titiknya nggak ada Pak. 25 triliun lokasinya belum ditentukan. Kan gila kan? Terus bisa anu Pak, bisa keluar anggarannya. Saya bilang, Pak Jaksa, periksa tuh Kementerian Keuangan. Karena syarat untuk keluar DIPA itu harus ada pembebasan tanah dulu kan. Periksa itu Bappenas, saya bilang. Bappenas tak suruh meriksa. Kenapa bisa keluar tuh anggarannya? Nah, periksa tuh Senayan. Gitu. Jawabannya jaksa, nggak berani Pak. Gitu. Tapi saya nggak rela Pak. Awalnya saya ceritain aja, saya kebetulan yang bongkar kasus BTS kan. Menterinya nggak jadi tersangka. Gua nggak mau. Gua mau nggak tanda tangan BAP. Menterinya geret itu. Akhirnya masuk tuh menteri. Ini gue bingung Pak, Pak Amin. Diulang lagi Pak. Ini BTS yang ketiga. Lagi disidik KPK. Jadi BTS itu dibagi-bagi anu penanganan kasusnya. BTS 1, BTS 2 ini kejaksaan, ini nanti ada BTS ketiga Pak. Lagi penyelidikan KPK. Nggak kapok-kapok tuh Pak. Gitu. Nah, terus jadi mestinya harus lengkap tuh dokumen perencanaannya. Nah, ini kemarin di DJKA Pak, kereta api, proyek bangun rel kagak ada gambarnya Pak. Turun tuh duit 3 triliun. Akhirnya kemarin relnya dibangun, ambrol semua. Akhirnya total loss. Jadi, aku tuh
nggak pakai logika. Kenapa bisa keluar duitnya? Lu ngitungnya di mana? Kok bisa keluar? Kenapa bisa keluar dipanya? Pasti teman-teman kong kali kong tuh. Jadi ya harus dari perencanaan. Dilihat itu proyek ide ini sopo, usulannya sopo, itu harus dicek. Jadi para advisor itu harus apa? Kritis gitu. Supaya ini enggak jalan kebablasan. Karena kalau sudah dikorupsi negara tetap rugi. Duit udah keluar, keretanya nggak bisa jalan, Pak. Karena nggak ada gambarnya. Menentukan titiknya itu enak aja tuh. Ke sana. DJKI itu apes banget tuh, Pak. Dia dalam apa 2 tahun ini kena ketangkap korupsi 5. Apa Pak? Yang ditangani KPK 2, yang ditangani Kejaksaan Agung 1, yang ditangani Kajati 1, yang ditangani Barreskrim 1. Jadi 5 kasus Pak. Dan saya heran waktu sudah disidang itu teman-teman yang terdakwa itu kan pasti PPK sama Pokmil. Saya diintervensi Pak. Kenapa kamu nggak nolak? Gitu loh. Wah kaget Pak. Hakimnya nggak ada Pak Setio. ASN yang diintervensi nolak tuh nggak ada gitu. Hakimnya juga nggak mau memaklumi itu kan. Saya bilang langsung, ada Pak. Siapa? Saya bilang. Bapak jangan ngomong begitu, nggak ada. Saya. ASN yang berani nolak intervensi siapapun. Oh pasti bisa ya? Bisa. Gitu. Jadi nggak ada pemaaf. Wong lu nggak nolak. Terus apesnya dia nerima Pak ternyata. Terima duit. Dan gobloknya dia terimanya dikit. yang yang kasus BTS itu bakmilnya itu terima 200 juta dibagi 5 gitu kan. Dia digoblok-goblokin pengacara, wong bosnya nerimanya di atas 100 M. Lu nerima cuma 200 juta. Dia malah pakai alasan pemenang. Ini udah gede Pak, saya biasanya nerimanya 5 juta. Kata kita kan. Saya 50 juta udah kali 10 Pak. Padahal bosnya korupsinya di atas 1 T gitu. Harusnya tidak boleh nerima berapapun gitu loh. Nah ini tolong teman-teman tuh kasih tahu. Pasti jadi tersangka lu BPK sama Pokmil. Gitu loh. Mau nggak terima aja tetap tersangka Pak, karena menguntungkan orang lain kan. Nah. Kalau jaksanya kejem turut serta loh, ikut membantu loh gitu ya. Nah, jadi kasih tahu. Kemudian pada tahap perencanaan itu apa ada beberapa yang ini saya masih nanti kita akan tegur semua Pak. Karena potret pengadaan di masing-masing KLPMda itu masih banyak. Metode pengadaan langsung Pak dipecah-pecah. Kecil-kecil gitu. Padahal jelas itu ada ketentuan. Dilarang memecah paket untuk menghindari lelang. Ini potret di semua KLPMda Pak. Pengadaan langsungnya pasti di atas 50% dari jumlah paket yang tender. Kenapa sih nggak lakukan konsolidasi? Itu Pekanbaru tuh loh, ATK Pak, dipecah-pecah kecil-kecil gitu. Terus barang habis pakai kan, nggak ada laporannya kan, mau habis pakai. Gua ketawa Pak. Kemarin kita coba konsolidasi di beberapa Pemda tuh Pak, nggak logis Pak. Beli kertas 1.000 ring, padahal pegawainya cuma 4, gitu. Kan nggak mungkin lu zaman digital beli kertas 1.000 ring tuh goblok lu, saya bilang. Jadi kelebihan banyak gitu. Dan itu habis pakai kan, laporannya habis, padahal nggak pernah dibeli, gitu loh.
Hmm. Kan banyak tuh masih korupsinya nggak elit, gitu. Korupsi dari kertas, sama spidol, gitu kan, sama penggaris besi, Pak. Itu di sekolah-sekolah, Pak. Kepala sekolah itu korupsinya ATK tuh. Nah, terus ditangkap kan kemarin kepala sekolah. Lah kok malah jawab? Diledekin kan, korupsi nanggung. Jawabnya gini kepala, sempatnya hanya itu ya Pak, gitu kan. Karena di sekolah nggak ada korupsi konstruksi Pak, gitu. Korupsinya ATK, gitu. Terjadilah, terbuktilah peribahasa kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru korupsi BTS, muridnya guru korupsi ATK, muridnya korupsi BTS, gitu kan. Karena korupsi ini sudah dari mulai SD Pak, itu sudah pada korupsi itu guru-guru tuh Pak. Kebetulan saya keluarga guru Pak. Saya udah bilang ke kakak-kakak saya, tobatlah lo gitu. Anu korupsi ATK, nggak elit lo gitu kan. Sholatmu nggak ada gunanya lo, saya bilang. Jadi ini harus diperbaiki tuh. Jadi kasih tahu tuh, nggak boleh dipecah-pecah. Kemarin ada kasus yang real yang sudah divonis Pak di kota Jogja Pak. Bikin pergula 3 miliar dipecah jadi 300 paket. Sehingga di bawah 200 Pak. Ada yang 40 juta, ada yang 50 juta, ada yang 150 gitu. Nah, pergula tembaga itu loh Pak, dipecah per gang. Terus ditangkap itu soalnya saya untuk kasus itu contoh. Saya kasih jadiin contoh, nih loh mecah paket masuk penjara 4 tahun gitu. Dan kurang ajarnya dinasnya itu Pak, 300 paket, 300 kontrak, 300 CV. Tapi satu kendali. Nah, jadi CV-nya itu dipinjam benderanya semua, Pak. Nah, terus yang lapor pengrajin, Pak. Kan yang kerja, yang dapat kontrak CV. Terus CV tadi pesen ke pengrajin tembaga dulu. Di kota Jogja kan ada kerajinan tembaga. Pengrajinnya protes, tahu CV-nya kurang ajar, Pak. Ke saya cuma 5 juta, kontraknya 50 juta. Gitu. Ada lagi yang kurang ajar. Saya cuma 40 juta, kontraknya 150 juta. Dia lapor. Terus si pengrajinnya juga pengen dapat untung kan? Besinya ditipisin. Kalau kan gue nggak untung kalau segini, besinya akhirnya ambruk. Ketahuan lah sama masyarakat, gitu. Dilaporin akhirnya divonis tuh. PAKPA-nya, PPK-nya, Pokmilnya, gitu. Kalau pengadaan lajang pejabat pengadaan, gitu. Itu 4 tahun penjara. Jadi nggak boleh. Terus ada lagi nih larangan menyatukan paket. Ini biasanya kalau bupati wali kota mau nggak nyalon lagi di tahun-tahun tahun terakhir dia hitung-hitungan modal, modal gua belum balik. Gitu. Terus bikinlah proyek yang aneh-aneh, bikin masjid agung, bikin stadion, bikin apa tuh, pokoknya yang proyek yang gede yang di atas 200 miliar disatukan tuh. Lagi in kan DB gitu kan, desain NB, bikin proyek jalan seluruh provinsi gitu kan, 3 triliun gitu. Kenapa dibikin satu? Supaya malaknya sekali itu katanya. Kalau dipecahkan malaknya susah Pak, gitu. Koordinasinya susah gitu kan. Ini satu kali 1% kan dari 3 triliun kan balik modal Pak saya gitu kan. Jadi kita monitor yang seperti itu, kita nanti kita SP-in Pak. Oh. Kalau SP-nya kita tembusin jaksa polisi itu kan. Kalau nggak berubah, saya SP 3 bulan kemudian. Nah kalau nggak berubah, jaksa tangkap tuh Pak. Itu dibina nggak mau, ya saya binasakan. Gitu. Nah dengan ESE ini kita tegaskan bahwa lu kalau merencanakan itu
harus siap, harus bener. Nggak boleh ada proyek titipan. Proyek pokir tuh kalau memang sesuai range silakan. Tapi jangan dicolong. Jadi kita bilang konsolidasikan aja. Dan hasil konsolidasi yang kita Pak, konsolidasi itu gini Pak. Biasanya kan sendiri-sendiri tuh pengadaan langsung, kita gabungkan, kita adakan bersama. Ternyata apa? Konsolidasi di rumah sakit Pak. Kemarin kita contohin yang pertama uji coba itu rumah sakit di Joglo Semar, rumah sakit pusat yang ada di Jogja, Semarang, Magelang, Solo, kemudian Klaten kan. Itu awalnya sendiri-sendiri, beli alat kesehatan, beli gas medis. Begitu kita konsolidasikan, kita tenderkan bersama, kita purchase bersama, harganya turun bisa sampai 40% ya. Sampai 40%. Kaget Pak. Akhirnya kita konsolidasi di Kementerian Kesehatan. Yang apa stunting itu turun 30%. Tapi tetap kita ajarin daerah, lu bisa konsolidasi lagi. Dari harga konsolidasinya Kemenkes bisa turun 30% lagi Pak di Jawa Tengah. Kemarin terakhir laptop Pak. Awalnya kan beli sendiri-sendiri tuh, Pemda tuh, KL tuh. Sekarang kita konsolidasikan, kemarin saya untuk 2025 Pak, bisa efisien untuk pembelian laptop di KL 1,8 triliun, efisien 30%. Konsolidasi. ATK sudah kita konsolidasikan beberapa provinsi Pak, itu turun 30%. Dan tidak hanya itu, kita bisa negur, lu kelebihan beli HPS lu, nggak logis lu, balikin tuh, lu kan dari jumlah pegawai, jumlah komputer, jumlah printer, lu paling beli 100 lu, kenapa lu harus beli 1000 gitu kan. Nah itu yang DSI ini mengingatkan itu, konsolidasi. Terus terakhir kemarin ada yang protes, pasti waktu konsolidasi kan bertentangan dengan program UMKM. Kan kita kan dorong UMKM, Pak. Ternyata teman-teman jelasin konsolidasi itu salah. Konsolidasi itu bukan hanya gabungin paket. Kalau yang kecil-kecil digabung, Pak, memang nanti pesertanya pengusaha non kecil. Kemarin saya datang ke Papua, anak buah saya sebelum saya Pak datang ke Papua, diusir Pak. 1 kali 24 jam harus meninggalkan Papua. Kalau enggak mati. Ini beneran. Karena anak buah saya jelasin ke Papua, konsolidasi itu menggabungin paket. Orang Papua ngamuk. Loh ini kan berarti supaya orang Jakarta yang masuk gitu kan. Begitu kita jelaskan konsolidasi itu kalau ATK tetap usaha kecil. Nggak boleh non kecil ikut supaya kecil bisa peluangnya lebih besar, supaya pengusaha daerah bisa lebih besar. Caranya gimana? Digabung dulu seluruh ATK di Kabupaten A gitu ya. Nanti tendernya items, setiap peserta boleh nawar spidol saja boleh, AVS saja boleh, pensil saja boleh. ATK itu kan ada 400-an jenis tuh. Sesuai dengan fokus usaha dia. Kalau pengadaan langsung kan digabung semua tuh. Yang ikut siapa? CV Palu Gada. Kalau pengadaan langsung. CV Palu Gada itu apa? CV yang bidang usahanya apa lu mau gua ada. Gorengan ada, ATK ada, ini ada kan gitu kan. Itu ya. Ini nanti kita diskusi SE ini karena kemarin di advisor pada ribut tuh. Wah, loh. Gak paham loh. Jadi advisor, gua grounded loh jadi advisor. Itu. Karena nggak paham substansinya tuh ngoceh aja tuh. Gue sebel banget waktu di grup tuh. Gitu. Oh. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi, Bapak Setia.